wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Bapaknya siapa ya? Saya Bapak Jimmy. Jimmy. Oh ya Pak Jimmy. Perkenalkan, nama saya Jerry Jordan Nelengka. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Indonesia Maju, program studi S1 Keperawatan Reguler. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait keperawatan jiwa, yaitu konsep ketidakberdayaan sama konsep kehilangan. Jadi sebelum kita mulai, Bapak boleh siapkan buku sama alat tulis. Kita akan mulai yang pertama dengan konsep ketidakberdayaan. Konsep ketidakberdayaan merupakan persepsi bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Proses kurang kontrol pada situasi saat ini atau yang akan datang. Yang kedua, ketidakberdayaan merupakan pengalaman hidup yang kurang pengendali terhadap situasi, termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasil. Adapun beberapa penyebab ketidakberdayaan, yaitu ketidakberdayaan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, ketidakadekuatan coping sebelumnya seperti depresi serta kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberdayaan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Hilangnya privasi milik pribadi dan kontrol terhadap terapi. Yang kedua, hubungan interpersonal. Pelayanan kekuasaan, hubungan yang keras. 3, penyakit yang berhubungan dengan regimen. Penyakit kronis atau yang melemahkan kondisi. Yang keempat, gaya hidup ketidakberdayaan. Mengulangi kegagalan dan ketergantungan. Batasan karakteristik ketidakberdayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, rendah. Yang kedua, sedang. Yang ketiga tuh berat. Yang pertama, rendah. Klien mengungkapkan ketidakpastian tentang fluktuasi tingkat energi dan bersifat pasif. Sedang, klien mengalami ketergantungan pada orang lain yang dapat mengakibatkan irritabilitas, ketidaksukaan, marah, dan rasa bersalah. Yang ketiga, klien menunjukkan sikap apatis, depresi terhadap perburukan fisik yang terjadi dengan mengabaikan kepatuhan pasien terhadap program pengobatan dan menyatakan tidak memiliki kendali. Proses terjadinya masalah. Kebanyakan individu subjektif mengalami perasaan ketidakberdayaan dalam berbagai tingkat, dalam bermacam-macam situasi. Individu sering menunjukkan respon apatis, marah, depresi terhadap kehilangan kontrol. Baik, Pak, kita akan lanjut dengan konsep yang kedua, yaitu konsep kehilangan. Jadi kita akan mulai dengan pengertian kehilangan. Ya, kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu atau yang sebelumnya ada, kemungkinan menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor kehilangan. Yang pertama, arti dari kehilangan. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, kepercayaan atau spiritual. Yang keempat, status sosial ekonomi. Yang kelima, kondisi fisik dan psikologi individu.
Konsep kehilangan dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama, kehilangan aktual atau nyata. Yang kedua, kehilangan persepsi. Jenis-jenis kehilangan dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama, kehilangan seseorang yang dicintai. Kedua, kehilangan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, kehilangan objek internal. Yang keempat, kehilangan lingkungan dan sangat dikenal. Yang kelima, kehilangan kehidupan atau meninggalkan seseorang yang dicintai. Rentang respon kehilangan. Rentang respon kehilangan ini pun dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, fase denial. Yang kedua, fase merah. Yang ketiga, fase bargaining. Yang keempat, fase depresi. Yang kelima, fase ada beberapa gejala pasien yang mengalami kehilangan. Di antaranya ada 4 gejala. Yang pertama, adaptasi terhadap kehilangan yang tidak berhasil. Yang kedua, depresi menyangkal yang berkepanjangan. Yang ketiga, reaksi emosional yang lambat. Yang keempat, tidak mampu menerima pola kehidupan yang normal. Tanda pasien yang merasa kehilangan. Yang pertama, isolasi sosial atau menarik diri. Yang kedua, gagal untuk mengembangkan hubungan atau minat-minat baru. Yang ketiga, gagal untuk menyusun kembali kehidupan setelah kehilangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan kepada Pak Jimmy, saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas presentasinya. Di sini tadi saudara Jerry menjelaskan tentang ketidakberdayaan. Saya ingin bertanya, apakah bullying termasuk dalam konsep ketidakberdayaan? Itu pertanyaan pertama. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi saudara Jerry menjelaskan tentang konsep kehilangan. Di sini saya tadi ada dengar tentang objek eksternal. Nah, di sini contoh kehilangan objek eksternal itu seperti apa? Baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah bullying masuk dalam konsep ketidakberdayaan? Ya. Jadi bullying memang masuk dalam konsep ketidakberdayaan. Contohnya seperti pada seorang remaja yang mengalami perilaku bullying akan mempunyai konsep diri yang negatif, yaitu remaja akan memandang dirinya lemah, tidak berdaya, tidak kompeten, tidak menarik, cenderung bersikap pesimistik terhadap kesempatan yang ada. Ini kalau pertanyaan yang kedua, apa contoh dari kehilangan objek eksternal? Ya? Apa contoh dari kehilangan objek eksternal? Mungkin contoh dari kehilangan objek eksternal, mungkin yang pertama misalnya macam kecurian atau kehancuran akibat bencana alam, terus kehilangan lingkungan yang dikenal, misalnya berpindah rumah, dirawat di rumah sakit, atau berpindah pekerjaan. Pertanyaannya sudah bisa diterima atau dipahami, Pak? Baik, sudah dipahami, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya untuk perhatiannya, Pak Jimmy. Ya, terima kasih juga atas presentasinya.